dan produknya dari perusahaan mana? Ya, ada di sini ada 2 pintu. Ini adalah jendela untuk kita kerja. Jadi kita bekerjanya dari jendela ini. Ini. Kerjanya begini. Ya. Ada 2 jendela. Hanya 1 pintu besar untuk memasukkan bayi atau ada pengambilan darah dan lain-lain yang kita bisa buka yang lebar. Kalau tidak maka kita kerja dari jendela kecil. Kalau masukkan tangan ke bayi maka harus pasang handscoon atau tangannya didesinfeksi dulu. Biasanya di sini atau di sini ada untuk desinfeksi tangan. Kita ambil desinfeksi. Udah kering baru kita masukin, jangan basah-basah masukin karena baunya akan meracuni bayi. Karena itu terkurung, maka begitu desinfeksi biar cepat kering baru kita masukkan. Ya, jadi ada 2 depan, jadi saling sejajar. Kemudian produk lain ada di sini, depan di sini. Ini adalah nanti ada jendela untuk alat. Kalau di bagian kepala ini alat jendela untuk memasukkan nasoprong, kemudian ventilator, selang ventilator, selang KMF. Kalau yang di bawah kaki maka biasanya untuk infus karena bayi ada infusnya di kaki atau di kepala atau di tangan. Kalau di kaki maka infusnya itu ada di kaki nanti maka keluar selangnya dari sini ada jendelanya. Ini. Kemudian ini ada suhunya di sini, ada suhunya di sini, ada suhunya di sini tergantung sama produknya dari mana, pabrik pembuatnya. Ya. Kemudian ketika megang pasien nggak boleh di dalam, ya ini nggak boleh. Kalau masukin tangan makanya harus naik ke atas. Nggak boleh ada jam tangan buka. Ya, nggak boleh ada jam tangan. Kita desinfeksi, ini biasanya kenapa? Karena pakainya memang sudah kering. Desinfeksi sudah kering kita masuk, nah begini tangan kita. Usahakan tidak memakai cincin. Ya, karena ibu lagi sedang tidak dinas baru pakai cincin. Kalau dinas ibu nggak akan pakai apapun. Ya. Tidak pakai cincin kenapa? Karena kuman di dalam nempel di sudut cincin kalian bawa pulang, kuman nggak bisa mati, gampang, susah matinya. Kalian bawa pulang, dihirup, makan, masuk nular ke kalian. Ya itu hati-hati. Jadi makanya kenapa sih perawat atau dokter atau bagian medis tidak boleh menggunakan cincin, tidak boleh kuku panjang, jam tangannya harus fleksibel atau jam tangan gantung di sini. Nah, ada jam tangan seperti bros ya, nah itu harus ada. Jadi pilih alternatif. Jam leher. Ya, ini sudah. Kita lihat perawatannya, kebersihan. Biasanya suka banyak semut. Semut, kenapa banyak? Pertama karena dari cairan susu. Bayinya terlalu manis. Susu yang diminum si bayi tumpah kita kasih, itu nempel nanti mengundang semut. Semut nggak takut inkubator. Semut kemudian dari sisa-sisa kulit bayi yang mati itu diambil semut. Kemudian dari ke bawah oleh tangan perawat. Dari mana nempel masuk dia nempel ke sini. Kemudian jalan dari alat. Alatnya kotor jadi semut suka masuk ke dalam lagi. Ya, kemudian tidak diizinkan ada susu atau apapun di dalam. Nanti kalau kalian ke ruangan itu akan ketemu botol susu, ada ASI, itu nggak boleh itu kita keluarkan, kita tempatkan di tempatnya. Itu juga mengundang semut masuk. Bayi dia kan nggak tahu. Kita aja digigit semut sakit nggak? Apalagi bayi. Kita di bangku Ya, kebersihan semut, kemudian fungsi alat kita harus pastikan semuanya berfungsi, termasuk pengaturan bed. Ya. Kalau kita buka
nggak bisa. Ini harus sampai kepala. Ini kita bisa melakukan bayi. Kalau kita hidupkan ya. Nah ini kasurnya ini harus diganti alasnya kalau kotor. Jadi satu bayi harus satu alas. Kalau bayi pulang, kalau bayi baru lagi nggak boleh. Nanti akan pulang penyakitnya ke bayi yang baru. Ya, jadi ini harus diganti. Mau anak kalian nanti, mau ponakannya, pastikan ini bednya harus bersih. Banyak kejadian, Bu, pasien saya, ponakan saya kita begini bagaimana saya lapor. Itu hak pasien. Kita perawatan yang bersih. Apalagi dia tahu kalau perawat paling takut kalau pasiennya adalah anak perawat atau anak dokter. Paling takut, dia akan menjauh. Ya, ini. Karena pasti ketahuan, salah sedikit dia pasti dikomplain. Ini ya, kemudian di bawahnya pastikan dia bisa itu ganti ya. Posisinya kalau kepala ditinggikan maka ditinggikan. Kalau dari atas turunkan datar. Nah, dia harus dia naik, dia harus naikin. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Kita tinggal putar. Jadi tergantung juga yang lagi. Nah ini lubang tempat selang-selang. Kalau dia infusnya di kepala maka dia selang infus dari kepala. Kemudian ini adalah lubang untuk kasih minum NGT atau OGT. Jadi nanti selang masuk ke sini. Nah, jadi nanti masukannya kita ambil si OGT sebayi, kemudian kita pasangkan dengan ujungnya. Ya, jadi kita pasangkan dengan ujung kan ini kita patahan, masukin si susu. Kita lepas. Ini dia dipasang. Ya, ini ditutup. Jadi dia akan turun. Kemudian setelah selesai kita kerja tutup, kita keluarkan. Selangnya kita tutup lagi. Dengan satu. Jadi biasakan mau kiri kanan kalian juga bisa. Ini sudah. Kemudian suhu kita cek. Ujung kedua. Ujung kedua. Suhunya sesuaikan dengan berat badan. Semakin kecil berat badan, suhunya akan semakin tinggi. Kenapa? Lemaknya tipis. Kalau berat badannya hanya 2000, maka suhunya bisa mencapai 34. Kalau berat badannya 2700, suhunya biasanya 32, 31 atau 30. Jadi sesuai dengan berat badan. Pastikan ini temperatur kontrol, set alarm, nyalakan. Supaya apa? Supaya ketika suhu tinggi dia akan bunyi. Lampu nyala dia akan bunyi, kasih tahu ini suhunya tinggi. Ya, ini harus berfungsi karena mencegah bayi gosong di dalam. Panas, kulit bayinya hitam. Jangan sampai nanti kalian diprotes. Bayi saya kan lahir putih, kenapa keluar dari inkubator jadi hitam? Ada. Jadi hati-hati. Ya. Ada ya kasus. Pernah diviralkan kasus bayi gosong dalam inkubator. Bayinya lahir putih, inkubator hitam. Itu orang tua protes rumah sakit, setelah dicek ternyata suhunya nggak berjalan. Jadi si bayinya kulitnya lebih hitam. Dicek tuh suhunya benar nggak jalan, rusak temperatur. Nggak tahu deh. Tapi kalau kelamaan itu bisa mati. Bayinya nggak tahu, perawatnya nggak tahu. Karena dia nggak bisa ngomong ya. Alasan ya. Lampu nyala. Ini setnya. Ya, kemudian nah ini dia kalau kita menyalakan awal kita powernya nyalakan, tolong nyalakan, kemudian kita atur temperatur tubuh berapa sesuaikan dengan berat badan. Di atas voltase ini berhubungan dengan alarm. Ya. Kemudian kalau dia terpasang dengan sebelum dia mendapatkan fototerapi, maka ketika masuk dari inkubator pakaian bayi harus dilepas.
Jadi dia masuk tanpa pakaian, hanya menggunakan popok atau hanya menggunakan pampers. Kalau dipasang baju nanti double panasnya, justru jadi dehidrasi, penguapannya tinggi. Nggak tahu deh. Taunya prematur tuh yang pada kecil gitu. Ini harus dikunci. Nah, ini kunci. Baik posisi seperti ini. Kemudian kalau dia mendapatkan fototerapi, ada lampu yang petak di atas, ada bentuknya petak, ada bentuknya bulat. Ditaruh di atas, jaraknya 30 cm sampai 50 cm. Biasanya 30 sampai 40 kalau di atasnya. Pakaian dibuka, kemudian ini popoknya kita turunkan ke bawah, berarti ada di bawah pusat karena dia di fototerapi. Matanya ditutup, gunakan pengaman atau kacamata fototerapi itu dari kasa yang berisi karbon. Jadi kasanya isi karbon, kertas karbon yang hitam. Itu untuk melindungi mata karena kan benda hitam itu dia akan mencegah pemantauan cahaya, mencegah cahaya dia sampai ke bagian sebelah belakangnya. Kalau kita gunakan selain warna hitam itu cahaya di sana dapat merusak retina mata, yang bisa menyebabkan kebutaan. Hati-hati bermain fototerapi kalau merawat anak. Pasang pengaman mata, pengaman genital, makanya tetap terpasang pampers untuk melindungi genital si pasien. Mau laki-laki perempuan tetap dipasang. Ini biarkan, kemudian posisinya kita tukar-tukar setiap 2-3 jam miring supaya sama si bilirubinnya berkurang, turun. Maka kayak gini atau kita akan terapi. Posisinya tengkurap ini sama seperti kita teknik di dalam perawatan development care yang kemarin. Biasanya ini adalah nesting di dalamnya. Jadi dikasih nesting nanti di dalam. Dan pada saat awal masuk di inkubator, bayi akan gelisah. Kalau gelisah, letakkan tangannya ke arah tengah, kaki ke arah tengah, posisi seperti ini, ya. Atau tangan kalian begini, nih, kemudian terus ke sini dia akan diam. Sampai sudah dia diam, tenang, baru kita lepaskan pelan-pelan. Tuh, baru dia tenang, baru kita tutup. Tutup tidak boleh seperti ini. Nggak boleh kaget hilang kalorinya, pasiennya turun berat badan. Ya, sensitif bayi. Terus suara kecil sedikit turun berat badan, kaget hilang sekian kalori. Kalau gitu gue kaget tiap hari ya. Jadi monotutnya pelan-pelan, tekan ini. Baby kakak pulang jantung kan. Iya. Kan ini breakthrough. Biasanya kalau ketahuan kalian butuh posisi supaya ibu jawab dari belakang. Pas Dinas pas ikutan ibu jawab dari belakang. Nanti ditarik pinggangnya mundurin. Lagi jadi turun. Nggak boleh. Menyiksa anak. Jadi ketika kalian pegang bayi atau anak sama seperti kalian pegang anak kalian. Apa yang kalian lakukan kesalahan jangan sampai menjadi nanti muncul kesalahan pada anak skripsinya. Ya itu. Dan fototerapi. Dan kita lanjut, soalnya banyak ya. Fototerapi kita observasi. Selama dia didapatkan fototerapi, maka untuk pemberian susu dimatikan tuh lampu fototerapi. Maka dibuka kacamata hitamnya tadi, kacamata karbon tadi, ya. Dibuka, lalu kita kasih susu. Biasanya bayi fototerapi ada pergisapnya masih bagus, maka susunya dari dalam kita kasih. Di dalam. Hanya boleh buka ini aja, nggak boleh buka pintu ini.
Kemudian setelah diminum, cek urinnya akan pekat. Tandanya efektif fototerapinya. Urin pekat, BAB-nya atau pupnya berwarna agak dempul, artinya berwarna, kalau seharusnya pupnya itu kuning, maka ini berwarna kuning pucat, itu warna dempul. Atau ada juga warna putih-putihan, kuning tapi ada putih, yaitu dia efektif. Kalau dia mencret tapi ada butiran, itu normal karena dia mendapatkan ASI. Jadi karakter pup bayi berbeda-beda sesuai yang dia makan. Hanya mendapat ASI saja, pupnya akan seperti air, kemudian ada butiran putih, butiran lemak, itu adalah ASI. Kalau dia pup ada air sedikit, kemudian ada berbentuk pupnya, berarti dia minumnya campuran atau dia susu formula. Dan hanya kalau dia dapatkan susu formula saja, pupnya akan berbentuk dan lebih bau. Kalau pup yang ASI sampai 2 tahun, itu pupnya nggak bau. Kalau dia dapat campuran atau formula saja, maka pupnya akan bau seperti pup orang dewasa. Nah, bayangkan ibu kalian waktu kecil dulu bagaimana? Masih mau durhaka nggak? Masih mau nggak melawan? Masih pegang nggak? Ya. Udah. Lanjut. Masih sanggup? Baru 1 jam. Baru 1 jam ya. Selanjutnya, untuk bayi yang masuk inkubator tanpa fototerapi, dalam 24 jam pertama pupnya harus keluar dan berwarna hitam atau hitam kehijauan, namanya mekonium. Ya, mekonium. Pupnya harus hitam atau hitam kehijauan atau pelan-pelan akan menjadi coklat. Harus keluar itu pupnya nempel. Kalau yang keluar cuma garis atau sedikit seperti tai kambing, nanti kita harus periksa anusnya. Atau tidak keluar dalam 24 jam, berarti ada masalah di anus. Ya, jadi kita harus pantau pup. Berarti tugas perawat untuk bayi yang normal, pantau pup, cairan, kemudian kalau dia dirawat termasuk dia posisinya. Dan kulit, hati-hati, kulit bayi sensitif, gampang kering, mudah rusak atau melupas, maka hati-hati terhadap perawatan kulit bayi. Tidak boleh dikasih lotion kalau di dalam inkubator, cukup dilimpahkan dengan air hangat. Jadi ribet pada bayi ya, kita bayi dari yang mudah rusak. Itu untuk bayi yang normal dan bayi yang di fototerapi. Inkubator kalau sudah seminggu itu harus ditukar. Ganti inkubator baru, inkubator yang lama dibersihkan dan disterilkan. Ini inkubator juga harus steril ketika masukkan bayi. Kecuali dalam kondisi gawat darurat seperti perang, satu inkubator bisa masuk 4 bayi. Tapi syaratnya ada, syaratnya dia kondisinya sama, keluhannya sama, tidak dicampurkan antara yang infeksi dan non infeksi. Karena ini darurat. Dan bisa ditambah dengan PMK, kartu rumah care. Itu, ya. Kenapa? Karena kalau perang itu listriknya mati, nggak ada listrik. Kalaupun ada itu darurat. Dan itu yang perlu kita pertahankan. Dan jangan lupa ubud-ubud, perhatikan ubud-ubud. Ini ya, ubud besar. Ini. Ya, sengaja dibuat tadi. Ini sengaja ya. Ubud-ubud, cekung, cembung atau datar. Kalau dia cembung artinya ada peningkatan tekanan intracranial. Ya. Kalau dia datar berarti normal, kalau dia cekung berarti dia kurang cairan. Pada bayi indikatornya adalah mulut dan bibir. Itu pada bayi perawatan bayi dalam inkubator dan perawatan bayi dengan fototerapi. Ada yang tanyakan?
Pernah terbayang? Bisa terbayang nggak? Belum. Ketika kalian masuk nanti khusus bayinya adalah ruangan perinatologi kalau di RSDC. Itu bayinya kecil-kecil, nggak akan ketemu sebesar ini. Bayinya hanya setengah pasien ini. Kecil. Kecil semacam tangan kalian. Kegedean deh. Kecil. Itu infusnya gimana ya? Ya. Bayinya kecil. Infusnya venanya semana coba? Tangannya Iya ya. kecil. Alatnya kecil. Mau megang pun takut. Iya. Takut dimakan kucing. Apalagi yang motorik halusnya jelek. Saya bukan menakuti enggak, tapi banyak kasus mahasiswa yang motorik halusnya jelek untuk pegang bayi begini. Jadi motorik halusnya pegang bayi banyak menggunakan motorik halus ya, dengan perasaan. Kalau memang dia kecil, pegang ininya rasanya itu patah. Itu yang makanya kita tes berbagai pemeriksaan pada bayi yang akan terjadi kemarin. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Sampai berapa lama di dalam inkubator? Tergantung kondisi. Kalau dia ada masalah asfiksia, ingat kemarin asfiksia. Ada apa lagi kemarin kasusnya, ada asfiksia, kemudian apa lagi? Kemarin kasusnya waktu presentasi asfiksia, kemudian Bronkitis, ispa. Itu kasusnya. Oke, kita pakai asfiksia saja, ada DS ya, ada B prematur, ada BBR. Kalau dia masalah asfiksia atau pernapasan, dia baru boleh keluar setelah 3 hari kondisi stabil. Pernapasannya dalam batas normal, nadi dalam batas normal, tidak ada retraksi. Dia bisa melewati weaning. Weaning artinya tes pelepasan oksigen. Jadi oksigen yang dipasang tadi akan kita taruh di sini. Kemudian kita observasi ada retraksi enggak. Tidak ada retraksi, kita keluarkan oksigen, dia masih nafas enggak. Kalau dia bisa bertahan selama 3 hari berarti dia sudah boleh keluar inkubator. Kalau weaning dia gagal maka dia harus bertahan lagi di dalam inkubator. Ya. Kalau sudah bisa dia bebas pernapasan 3 hari tutur maka bisa lakukan PMK. Peralatan sudah kandung. Ya, oke. Oke, itu. Kemudian penutup bayi. Nanti akan ketemu dengan penutup bayi. Itu kain warna-warni ya, ada warna merah, ada gambar dan semuanya. Itu untuk menutup supaya si bayi seolah-olah berada di dalam rahim. Rahim itu kan tidak terlalu terang, tidak terlalu gelap. Jadi kalau malam ibu tidur maka rahimnya akan gelap, suasana akan malam, makanya akan ditutup. Ketika ibunya bangun ke matahari maka cahaya matahari memang akan masuk ke dalam rahim. Itu ibunya berpakaian, maka si bayi pun akan dibuka. Santai aja, santai. Kalau kita buka pada pagi atau siang hari supaya dia bisa beradaptasi bahwa ini pagi atau siang maka dia akan bangun. Kalau tetap kita tutup nanti anaknya nggak bisa orientasi ini pagi atau siang dia nggak tahu. Bingung nanti dia udah pagi bangunnya nggak bangun. Jadi pagi kita harus bangunin kita buka tutup. Supaya dia tahu sinar, oh dia ingat ini di dalam rahim maka dia akan buka. Oke, tutupnya kita buka, malam akan kita tutup, tapi ketika menghadap ke arah perut harus dibuka supaya kelihatan kondisi si bayi, pernapasannya terutama. Ya, ada pertanyaan? Itu perawatan bayi dalam inkubator.